padat aku ngerasa lebih produktif. Nah hari ini tadi aku isi acara, abis ini aku pengen visit booth karena aku juga sekarang ada aku jualan baju muslim, jadi aku mau ngecek. Nah, ini juga pelan-pelan IKN yang membidangi perindustrian, karena kan ini sampai ke kami minggu ini, tanggal ini, lokasi misalnya di Pontianak. Jadi hari ini sebenarnya harinya cukup padat karena hari ini aku harus ngisi acara nih yang jaraknya lumayan dari rumah. Terus aku janji jemput anakku 12:30 karena tadi pagi aku nggak sempet nganterin karena pagi harus kesini, abis itu harus nemenin papaku operasi katarak gitu. Jadi hari ini cukup padat, cuman ya seneng sih kalau harinya padat aku ngerasa lebih produktif. Nah hari ini tadi aku isi acara, abis ini aku pengen visit booth karena aku juga sekarang ada aku jualan baju muslim, jadi aku mau ngecek boothnya, mau ngeliat produk-produk yang dibawa udah bener apa enggak, abis ini jemput anak. Jadi ya sekarang kegiatannya seperti inilah. Membagi waktu seperti apa sih, ada Bagi waktu, catatannya sendiri atau? yang penting akunya harus happy gitu. Jadi alhamdulillah aku juga punya suami dan anak-anak yang ngerti, walaupun aku kegiatannya padat. Terus misalnya aku ada waktu pengen jalan sama teman, pengen nongkrong sama kakakku sama adik-adikku kemana gitu kan, mereka bisa kayak ya udah. Jadi setelah kegiatan aku yang padat, aku selalu nyari aku senengnya ngapain nih me time ya, karena ketika kita udah bisa dapetin waktu buat me time, buat happy gitu kan, besoknya tuh dapat energi lagi buat ngelakuin sesuatu gitu. Jadi ya alhamdulillah aku punya keluarga yang ngerti gitu, walaupun aku padat gitu kan, kegiatannya mereka juga ngizinin aku buat punya waktu sendiri. Dulu jadi sambut dan sekarang kakak sendiri mengikuti kita kakak itu seperti apa sih kak kalau boleh tahu? Aku sih emang sebenarnya ke anakku aku bilang harus nyobain, sebagai orang tua kan aku tahu nih hal-hal apa yang memudahkan jalanku. Dulu tuh jalan yang memudahkan aku salah satunya aku ikut pemilihan model majalah gitu kan. Dan itu menjadi kayak pintu pertama aku untuk kayak aku kenal dunia pemotretan, sinetron, modeling, presenter dan lain-lain. Jadi aku bilang sama anakku, "Ini kamu udah di umur pertama kali dia nyobain itu semua gitu." Jadi aku motivasi dia sih emang kayak harus nyobain, dia seneng aja dan kayak nggak kerasa waktu cepet banget. Rasanya aku masih ingat semua proses itu, taunya sekarang udah anak aku yang usianya 13 gitu. Apa sih yang paling mirip dia dan kamu gitu? Kita sama-sama nggak pedean. Aku tuh nggak pede banget sebenarnya, aku nggak pede, terus kayak selalu bertanya, am I good enough gitu loh, emang aku oke, emang aku ini ya gitu-gitu. Jadi ngerasa nggak pede. Jadi aku tahu banget bagaimana untuk keluar dari situasi ngerasa kita nggak pede gitu ya. Salah satunya dengan mencari tantangan baru, nyoba keluar dari zona nyaman, cari-cari teman-teman baru, punya kegiatan lain gitu. Karena buat aku ketika kita punya teman banyak, punya kegiatan selain dari sekolah gitu, jadi ngerasa pede bahwa duniaku nggak cuma di sini, aku punya dunia lain juga dan aku bisa sukses di sana. Tapi dia sempat ini nggak sih, takut nggak sih untuk Takut. Orang pertama kali dia aku ajak suruh casting, syuting buat ikut film Mas Hanung, itu sampai nangis kayak aku nggak mau, aku nggak bisa gini apa segala macem. Tapi pas hari H udah harus berangkat ya dia kayak aku, misalnya kayak callingan jam 5 pagi, jam 4 udah bangun, udah siap-siap, dia udah nyiapin barang dari malam. Dari situ kan aku lihat sebenarnya anak mau, cuman dia nggak pede gitu loh gitu. Jadi apa namanya, kadang-kadang tugas kita sebagai orang tua tuh harus nge-push gitu, kayak maksain, ayo, harus ngedorong dia untuk jalan. Ketika dia udah mulai satu ngelangkah, biasanya untuk langkah selanjutnya itu udah lebih mudah buat dia. Untuk bakat tersebut tapi udah kelihatan belum sih kak? Udah, dia tuh pengen banget jadi desainer. Terus dia tuh suka baking juga, jadi dia bilang cita-citanya besar tuh pengen jadi desainer, pengen punya clothing line, pengen punya toko kue gitu. Kalau toko kue sih nggak aku banget, jadi aku nggak bisa mendorong dia kemana-mana kayak, karena aku kurang bersahabat dengan dapur gitu. Tapi kalau untuk clothing line, aku udah mulai ajarin, maka dia udah mulai jualan baju sendiri, dia ngedesain, dia punya tim, dia pemotretan gitu-gitu. Jadi dia udah mulai masuk ke duniaku, bahkan di usia yang lebih muda dari aku, dari dia usia 11 tahun dia udah mulai jualan baju, jaga booth sendiri, dia udah ngejalanin itu. Harusnya harus bisa lebih sukses dari itu. Ini kan dunia internet kan sekarang ini kan lumayan keras kan, dengan bulian dan lain sebagainya. Kalian sebagai orang tua seperti apa sih? Dia lahir juga udah banyak dikenal orang, karena aku pas dia lahir kan ya aku juga kayak memperkenalkan dia juga ke publik gitu kan. Jadi dia sudah melewati itu, aku selalu nemenin dia. Kayak Sibil itu kan waktu kecil tiba-tiba dia pengen pakai jilbab dari dia umur 6 tahun. Dia pakai jilbab, nggak pernah lepas, tiap di foto nggak pakai jilbab. Jangan aku nggak mau ada yang tampil rambutku kalau nggak pakai jilbab. Taunya pas dia di usia 12 tahun lagi penasaran, mungkin mulai ABG,
rambutnya panjang, dia pengen nggak mau pakai jilbab apa segala macam, dan aku sama Mas Anu kayak lakuin aja dulu karena itu bagian dari proses kamu. Aku tidak akan memaksa kamu untuk, karena kamu dari umur 6 tahun udah pakai jilbab, kamu gak boleh lepas jilbab. Please, dia sedang belajar, dia sedang berproses, dan dia juga waktu 6 tahun ketika dia pakai jilbab, bukannya dia udah paham, oke, berarti ini gak boleh lepas sama sekali gitu kan. Jadi aku menghargai setiap proses dia. Itu udah banyak yang komen di media sosial, kok dulu pakai jilbab sekarang lepas, giliran udah wajib lepas jilbab apa segala macam. Aku bilang, Sibil, aku pun sudah mengalami ini 20 tahun lebih gitu kan, karena aku public figure, orang berkomentar itu hal yang biasa. Biarkan, kalau itu mengganggu kamu, hapus, abaikan. Tapi kalau itu tidak mengganggu kamu, berarti kamu udah kuat sebagai personal diri kamu sendiri gitu. Jadi aku nemenin proses. Sibil baca komen nggak? Baca bias. Sakit nggak? Sakit, tapi ya udahlah, aku nggak peduli. Oh ya udah, lama-lama Sibil baca komen-komen, terus gimana? Ya udah nggak apa-apa, terus kenapa? Nah alhamdulillah dia udah sampai di titik seperti itu. Aku buat sampai di titik I don't care, orang mau komentar apapun itu butuh waktu bertahun-tahun. Tapi Sibil nggak butuh waktu lama untuk sampai di titik, ya udah nggak apa-apa emang. Terus kenapa kalau orang komentar nggak suka? Karena yang tentuin aku masuk surga sama neraka bukan manusia gitu-gitu. Jadi kayak ya alhamdulillah pelan-pelan. Yang penting aku selalu nguatin karena aku tahu rasanya dikomentarin orang negatif, nggak sesuai sama hati kita. Orang tidak tahu perjalanan kita seperti apa gitu. Berpakaiannya sendiri nih Kak, kan sekarang lebih kemana sih gaya-gaya Dia tuh aku banget. Kalau aku nggak pakai jilbab juga kayak mungkin tipe aku kayak dia, karena kita tuh edgy gitu. Jadi aku ngeliat nih anak memperhatikan style aku, dan akhirnya kita udah sharing celana jeans, hoodie, kaos-kaos gitu. Jadi emang dia aku banget sih, nggak yang girly, yang baju cewek, bunga-bunga, pink gitu-gitu, nggak kesana sih. tapi ada baju kamu yang dulu-dulu masih yang masih diwariskan ke anak-anak? Nggak bajuku yang lama udah, ya kan aku kan pakai jilbabnya juga udah lama kan gitu. Jadi nggak ada baju yang gimana, paling kaos tidurku tuh pasti dia buat pergi gitu. Tapi ya itu aku banget gitu, lebih mikirin nyaman dibanding gimana harus keren banget, nggak, tapi yang penting kita nyaman. Tapi pada akhirnya orang melihat ini kayak melihat kamu gitu Kak. Aku sih melihat banyak diri aku dalam diri Sibil gitu, karena emang anak kan pasti yang dilihat orang tuanya nih, makanya bagaimana aku pengen membentuk anak tuh aku ngelihat diriku sendiri. Jadi kalau dari dia udah mulai ada yang ngeselin, misalnya diajak ngomong main handphone mulu, sebelum aku marahin dia aku ngelihat diriku, aku gitu nggak ya kalau depan mereka aku banyak main handphone nggak ya, aku perbaikin dulu diriku. Kalau dia masih begitu baru aku temuin. Tapi kemarin kan belum lama sempat jalan-jalan ke museum juga, itu sempat ngajarin juga sih Kak, ngarahin ke Aku sejarah sama juga. Mas Hanung kita seneng banget ngajak anak jalan-jalan ke museum, karena buat aku ketika seseorang paham sejarah dirinya, terus bagaimana negaranya dan yang lain-lain, dia akan jadi pribadi yang kuat, jadi nggak kehilangan identitas. Kalau kita lihat anak-anak muda sekarang kan kayak ngelihat budaya luar tuh keren, Korea keren, Amerika keren, Hollywood keren. Ketika balik ke budaya Jogja, Jawa, tradisional, buat mereka nggak keren. Buat aku itu mereka sudah kehilangan identitasnya sejak dini, itu sayang banget gitu. Karena dia akan jadi mudah menjadi sasaran empuk sebagai target pasarnya Hollywood dan yang lain-lain itu. Jadi mereka jadi mengkonsumsi apa-apa yang dijual sama orang gitu. Tapi ketika dia proud sebagai dirinya sebagai Indonesian, dia bangga sebagai orang Jawa, dia bangga dengan kebaya, dia bangga dengan batik, dia bisa menjadi produsen. Dia bisa yang mempengaruhi orang untuk mengambil budaya-budaya kayak misalnya kayak gue punya batik nih, lu yang beli batik gue, bukan gue yang beli hoodie lo, baju lo, apa segala macem gitu. Jadi itu yang aku tanemin ke anak-anak kita, kayak keren banget loh Indonesia dulu, bagaimana pahlawan-pahlawan gitu-gitu. Jadi emang seneng banget bisa ngajak anak-anak ke museum.